Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh penonton. Sesaat lagi kita akan menyaksikan sebuah pertunjukan teater produksi kelas 8 Ibnu Abbas. Dihimbau kepada seluruh penonton agar tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu jalannya pertunjukan. Kami meminta untuk menonaktifkan nada dering ponsel Anda dan tidak menggunakan blitz saat mengambil gambar. Manusia dan setan. Setan masuk dan menyelusup ke dalam jiwa manusia, berlabuh dalam samudra sukma, melewati rongga-rongga dan benang-benang pikiran manusia. Ketika setan berpesta dan menguasai seisi hati manusia, menyatu bersama jiwa manusia, saat itulah manusia tak selayaknya manusia. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kelas 8 Ibnu Abbas mempersembahkan bersama bayangan setan. Selamat menyaksikan. Dan Mujib bin Jabar adalah sepasang suami istri yang tinggal di rumah ini. Namun mereka belum juga pulang. Kasihan mereka mencari-cari Abah Jabar yang telah meninggalkan rumah sejak 3 hari lalu. Abah Jabar adalah ayah dari Mujib bin Jabar. Mujib adalah anak sematawayang yang sangat dicintai oleh Abah. Maka sebab itulah Mujib membawa Abah untuk tinggal bersamanya. Walaupun istrinya tidak begitu setuju. Abah menikah pada umur 40 tahun. Namun, berapakah umur Abah Jabar sekarang? Hei Ririwa, kamu mau ngaji kata pengantar atau teka-teki? Iya, sudah, kamu jangan dicampur, Jolek. Sana. Oh, maaf saudara-saudara. Perlu saudara-saudara ketahui, selain berfungsi sebagai nerator, saya juga berperan sebagai the hand of the two, alias hantu yang menghuni rumah ini. Nama saya ialah Ririwa Abdua, alias Ririwa. Begini musuh, sebelum musuh-musuhku merasa tersinggung,
dipanggil saudara oleh hantu alias Ririwa, kini saya tidak akan memanggil kata-kata saudara. Begini musuh-musuh, sekali lagi saya sampaikan bahwa lakon sandiwara ini akan dimulai ketika dari balik pintu itu muncul sepasang suami istri. Dengar, mereka telah datang. Lakon sandiwara ini akan benar-benar dimulai. Oh, maaf musuh-musuhku sekalian, sandiwara ini belum juga dimulai karena mereka bukan Mujib dan Kasih, melainkan hantu dari rumah tetangga yang ingin berpacaran di rumah ini. Hei, kalian jangan berpacaran di tempat tidur manusia, kemasukan setan baru tahu rasa. Hei, kita kan setan. Mana ada setan bukan setan. Oh. Ini apa lagi? Perasaan dalam latihan tadi tidak ada dengan seperti ini. Kamu pocong beneran atau pocong-pocongan? Mengapa engkau bertanya demikian terhadap diriku? Soalnya waktu latihan tadi tidak ada dengan seperti kamu. Emangnya pocong harus latihan? Nama kamu siapa dong? Kamu mau tahu nama diriku? Namaku Deti After You alias Teh You. Kali ini pasti mereka. Masa kita harus cari sampai diselokan? Sudahlah, Mi. Besok kita cari lagi sampai ketemu. Habis saja kasih aku pergi. Saya betul-betul capek. Pintu ini tidak dikunci. Mungkin kamu lupa menguncinya waktu berangkat tadi. Tidak mungkin. Saya betul-betul yakin saya telah menguncinya. Kuncinya saya bawa. Apa jangan-jangan ada maling masuk? Atau jangan-jangan Abah sudah pulang? Coba di kamarnya. Bah! Jangan teriak-teriak. Ayo cari. Ini pasti gara-gara kelakuan setan-setan tadi. Masuk tanpa menutup pintunya kembali. Dasar getol endelong alias tolong. Gimana? Ternyata Abah tidak ada. Dia belum pulang. Lah, jadi siapa yang buka pintu? Hantu! Sejak kapan kamu mulai percaya pada hantu? Atau mungkin pencuri atau rampok yang masuk ke rumah kita? Tidak, Abah sudah memeriksanya dan tidak ada barang yang hilang. Tidak mungkin. Dalam keadaan terburu-buru dan hati yang sedang gelisah, orang cenderung lalai dalam melakukan pekerjaan. Mami sedang gundah karena kepergian Abah, makanya Mami merasa bahwa Mami telah menguncinya. Saya menguncinya, Papi. Saya bahkan yakin lubang kunci itu saya kunci 2 putaran. Ingat saya tajam, Papi. Papi mau bilang saya tidak konsentrasi segala. Nah, kalau sudah mulai begini, saya selalu tergiur untuk bercanda dan menggodanya. Musuh-musuhku sekalian, kita kerjain yuk! Apa sih, Papi?
Tapi Mi, Papi tidak mencolek Mami, apalagi mendorong kepala Mami. Sudahlah Mi, lebih baik kita tidur saja dulu. Kenapa sih tamu datang malam-malam begini? Mas Busro, silakan masuk Mas. Bu Busro. Bu Busro sedang hamil. Berapa bulan? Hampir 7. Oh iya Mas, ada apa? Kok datang malam-malam begini? Jadi begini Pak, aku itu ngerasa senasib dan selalu dari tangan. Maksudnya apa Mas? Barang. Nah, itu namanya Pak Mujib dan Bu Mujib sudah sati. Orang kalau sudah sati, tapi kita mau barang. Pak Busro ini bisa aja. Ini kan hanya kebetulan saja. Oh iya Mas, apa maksud perkataan Mas tadi? Donasi dan penderitaan. Gini Pak Mujib, kita merasa kasihan melihat kalian berdua sudah meninggal lama-lama dan belum mempunyai anak sampai sekarang. Kami ingin banget ngajak kalian berdua untuk pergi ke Gunung Kilo. Rasanya sudah banyak banget orang yang datang dan anak ingin punya anak dan semuanya berhasil. Lihat di sini saya, sudah 10 tahun kami menunggu kedatangan seorang anak, tapi baru sekarang kesampaian anak kami pergi ke Gunung Kilo untuk mengurus anak. Betul Bu Mujib. Sebaiknya hanya dalam budak atau lutak. Kalau itu jambi-jambinya tak mujarab dan ajaib. Gunung Kilo itu di mana? Di Sumedang, di Kanan Cakalong. Assalamualaikum. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Anak tuh Pak Busro, ambil sini Pak. Jangan jembatan di sini. Oh begitu Pak. Oh iya deh, ada apa? Oh datang malam-malam begini. Jadi begini, Pak saya kesini mau kasih tahu sesuatu yang penting sekali. Betul Pak Mujib. Jadi, oh Pak Dik. Kenalkan dulu sama aku ini Pak. Saya namanya Eli sama adiknya Ella. Jadi bicara Pak Dik, saya dulu mah. Lah. Ulangan. Saya dengar Anda dan kita mempunyai anak yang telah kita pernikahan. Nah, maka dari itu saya kesini membuat satu ramuan yang sangat menyenangkan. Dan saya sengaja dari kampung saya. Betul Pak Mujib. Jadi saudara Eli ini ingin menjual obat tersebut kepada Bu Mujib agar Bu Mujib beranak. Betul Pak Busro. Orang Iso. Saudara Eli orang Iso menjual obat tersebut kepada Bu Mujib. Saya akan membawa Pak Mujib dan Bu Mujib untuk pergi ke Gunung Kilo. Di sana sudah ada orang yang pasti sanggup menolong. Sedangkan obat dari saudara Eli ini belum tentu bisa menolong. Enak aja obatku ini tanggung jawab kamu. Betul itu. Kalau orang Iso, rupanya Bu Mujib harus ikut. Enggak, Bu Mujib harus ikut saya. Saya. Kalian jangan bertengkar di rumah saya. Betul, kalau yang bertengkar, pergi sana. Berikan di rumahku. Pergi. Ngapain masih di sini? Makan. Pergi. Kenapa akhir-akhir ini hal yang tidak diinginkan selalu menimpa keluarga kami? Kepergian Abah, kedatangan orang-orang yang menyebalkan. Di mana Abah sekarang? Apa mungkin Abah diculik? Semoga Abah baik-baik saja. Sudahlah Mi, lebih baik kita pergi tidur saja dulu. Mau apa lagi sih orang itu? Siapa, Bi? Tidak ada siapa-siapa.
Masuklah Yung. Takut, Bah. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ayo masuk. Anggap saja rumah sendiri. Kenapa berdiri saja? Ayo duduk. Oh iya Yung, Abah baru sadar. Tadi waktu Abah bersih, tiba-tiba pintunya terbuka sendiri. Lihat Yung, lihat. Has! 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 Lihat Yung, pintunya terbuka sendiri. Setan itu terkadang mengganggu dan terkadang membantu. Musuh-musuhku sekalian, silakan saksikan kejadian selanjutnya ya. Saya mau jalan-jalan dulu. Dadah! Oh iya Yung, pastinya kamu haus. Tunggu, Abah bisa minum. Iya, Pak. Siapa kamu? Nah, nama saya Ayu Nyonya. Mau apa kamu di sini? Kenapa tidak menjawab? Kasih. Abah, Abah lah yang membawa Ayu ke rumah ini. Abah ngapain bawa perempuan ini? Dan apa dari mana saja? Sudahlah, panggil dulu suamimu ke sini. Nanti Abah akan jelaskan. Papi! Jangan teriak-teriak begitu, tidak baik. Kamu harus mendatangi suamimu, terus ajak dia turun. Silakan duduk Yung. Ini minumnya. Abah? Abah ini bikin khawatir saja. Kami telah keliling-keliling kota mencari Abah. Dari mana saja, Pak? Begini Jim. Yung, dengarkan. Ini Mujib dan ini istrinya Kasih. Kemarin sore Abah pergi jalan-jalan cari angin biar otak dingin. Terus tidak sengaja Abah bertemu dengan Ayu. Kasihan dia. Dia telah ditinggalkan oleh suaminya dan tidak dianggap lagi oleh keluarganya. Jadi tanpa persetujuan kalian, Abah pun memutuskan untuk membawa Ayu ke rumah ini. Karena Abah sangat yakin kalian bakal setuju. Bukankah kalian sudah lama tidak mempunyai pembantu rumah ini? Jadi Kasih, kamu tidak perlu lagi ngomel-ngomel karena bertumpuknya pekerjaan. Jadi bagaimana? Kalian setuju kan? Kenapa kalian diam saja? Baik, kalau kalian tidak setuju, Abah akan pergi dari rumah ini. Saya setuju, Pak. Bagaimana dengan Kasih? Kalau suami saya setuju, saya juga setuju. Baiklah kalau begitu. Nah Yung, sekarang ceritakanlah pengalamanmu kepada Tuan dan Nyonyamu ini agar mereka tahu. Ya, ceritakanlah. Ceritakan semua. Iya, ceritakanlah semuanya. Sudah Yung, hentikan dulu tangisanmu itu. Lalu ceritalah. Begini Tuan. Nyonya. Saya ini orang tak punya.
Mungkin karena saya cantik. Pemuda itu namanya Mas Gongdi. Dia bilang saya ini selain cantik juga manis. Kamu mau sama lelaki itu? Mau, Nyonya? Lagi pula dia sangat baik pada saya. Lalu kami pun menjalin kasih secara sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan oleh majikan saya. Setelah Mas Gongdi menyelesaikan kuliahnya, dia pun bertekad untuk menikahi saya. Awalnya orang tuanya tidak setuju, tapi Mas Gongdi bilang kalau dia akan bunuh diri kalau tidak jadi menikah dengan saya. Akhirnya orang tuanya pun setuju. Mas Gongdi pun datang menemui orang tua saya dan melamar saya. Pernikahan berlangsung. Setelah menikah, saya dibawa ke sebuah rumah baru di tepi kota. Suami saya sangat baik sekali. Bicaranya sopan dan lembut. Hal itu membuat saya merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Tapi setelah beberapa bulan setelah pernikahan kami, Mas Gongdi berubah. Tutur kata yang awalnya sangat lembut pada saya menjadi kasar dan membentak. Bahkan tak sekali dua kali saya menjadi samsak ketika ia sedang marah atau lelah setelah bekerja. Tapi saya berusaha bertahan karena saya begitu mencintai suami saya. Tapi tak berapa lama saya mendapati dia berselingkuh dengan wanita lain. Saya hancur. Saya merasa semua kasih sayang dari kepercayaan yang telah saya berikan musnah begitu saja. Saya diceraikan. Bahkan saya menjadi gelandangan selama berbulan-bulan di jalanan. Ya sudah, Ayu. Yang tenang ya. Mulai sekarang kamu tinggal saja bersama kami. Masih ada kabar hilang kamu dari sini. Saya mau istirahat dulu ya. Istirahat Gayu. Abang mau sama Ica dulu. Tahun telah berlalu. 8 tahun sudah. Ayu telah bekerja di rumah Mujib bin Jabar. Kini, saya akan membantu dia untuk meringankan pekerjaannya. Aku punya anjing kecil. Beri nama.
Sudahlah Yu, istirahat dulu. Nanti kamu sakit lagi. Tanggung, Mbah. Sedikit lagi. Rani belum pulang. Belum, Mbah. Anak itu makin hari makin pintar saja. Tapi nakal, Mbah. Nakal-nakal begitu wajar bagi anak sedia. Nanti, Bi, baru juga sampai. Sudah disuruh ganti baju. Ganti baju kan tidak akan memakan tenaga. Nanti kalau bajunya kotor, Bibi yang disalahkan sama maminya Nurani. Kalem, Bi, itu urusan Nurani. Sekarang ambilin Nurani minum. Nurani haus sekali. Baik, Non. Yang dingin ya, Bi. Baik, Non. Kalau mau minum, ambil sendiri. Jangan nyuruh-nyuruh Bibi terus. Aki, buat apa ada pembantu kalau bukan untuk disuruh-suruh? Jangan bilang begitu. Habis bicara apa? Betul kan, Bi, pembantu itu untuk disuruh-suruh? Iya, Non. Ini minumnya, Non. Kok panas, Bi? Udah sedang dingin. Aduh, maaf, Non. Bibi lupa mengisi air di kulkas itu. Salah, Bi, salah. Ada kurang ajar kamu Rani. Wajah Bibi bisa rusak kamu kurang panas. Tidak kita kamu. Kalau tidak kamu lagi, laporin papi nanti. Tidak sopan kamu. Aki yang tidak sopan. Aki selalu saja membela-bela Bibi. Yang sabar Yu. Nurani tidak selamanya begitu. Kelak dia harus mengetahui siapa orang tuanya yang sesungguhnya. Tidak, Mbak. Sampai kapanpun, dia tidak boleh mengetahui segala rahasia ini. Musuh-musuhku sekalian, perempuan yang sedang bermain HP itu adalah Nurani. Nurani yang umurnya telah bertambah 15 tahun. Kini, Nurani sudah mempunyai kekasih bernama Jasmine. Dan lelaki yang lewat barusan adalah Bendi Lazuardi. Bendi Lazuardi adalah seorang pelukis yang tinggal di rumah ini selama 8 tahun. Bendi Lazuardi adalah adik dari Bu Mujib alias si Kasih. Musuh-musuhku sekalian, silakan saksikan kejadian selanjutnya ya. Saya harus pergi. Nyanyi saja deh. Apa tuh?
Anak muda. Cewek, kamu nggak kasih hadiah buat Nurani gitu pas ulang tahunnya? Siapa? Ya, boneka. Boneka apa sih? Boneka. Mi, saya pergi dulu ya, Mi. Ya, jangan pulang lama-lama ya, sayang. Iya. Permisi tante, kami duduk ya. Ya, jangan pulang lama-lama. Insya Allah tante. Mau kemana? Jalan-jalan. Hati-hati, Pak. Anak perempuan itu jangan terlalu sering diberi kesempatan untuk berpergian, apalagi sama seorang laki-laki. Jasman memang kelihatannya laki-laki yang baik, tapi siapa yang tahu kalau dia mempunyai niat yang bukan nurani? Kamu kalau mau melukis, melukislah. Nurani itu belum bisa membedakan mana laki-laki yang bagus tercipta dan mana laki-laki yang hanya mendapatkan kehidupan birahi. Nurani itu masalah sedikit dan hidup. Emangnya kakak mau? Ya udah, masalah. Benji, Nurani sudah dewasa. Dia sudah tahu bagaimana caranya menjalankan hidup dan dia memiliki hak untuk memilih pasangannya sendiri. Kakak juga segera berharap dia segera berumah tangga. Oh iya, apakah punya calon untuk kau jadikan istri? Nah, sebentar lagi usiamu kepala 4. Tidak baik menunjang kelamaan. Selama ini para perempuan yang bagus. Belum ada yang cocok atau belum ada yang mau. Baik mengunjang seumur hidup. Begini saja, Kak. Kalau kakak tidak mau melihat saya menjadi seumur hidup, bagaimana kalau saya nikahi saja si Nurani? Kamu mau menikahi keponakanmu sendiri? Mohon maaf, Kak. Tapi pada kenyataannya, Nurani itu bukan anak kandung kakak. Jadi tidak ada salahnya kalau saya menikahi Nurani. Kamu ya, dengar. Saya sudah jadikan Nurani sebagai anak kandung kakak. Sejak dia dalam ada kandungan ibunya. Kamu juga harus mengambil sebuah keponakanmu sendiri. Nurani adalah anakku. Titik. Tapi sudah pulang. Oke, ayo dong, Mi. Ya. Sebelah wajah orang, sebelah seperti wajah setan. Arti lukisan kamu itu apa, Ben? Nanti kalau paintingnya sudah selesai, bawa saya jelaskan. Kamu pasti sudah mempunyai gagasan sebelum kamu melukis. Kamu pasti bisa memberikan makna dan artinya, bahkan sebelum menggambar sebaris pun. Oke. Manusia dan setan. Di dunia ini semakin banyak setan. Jumlah mereka bahkan lebih banyak dari kita. Setan bahkan ada di mana. Dan setan salah sekali ada di mana.
arif dan bijaksana, tapi jiwa setan lain. Jadi kita susah membedakan yang mana itu setan dan yang mana itu setan. Bukan kau berjuang apa lo bisa nuntut? A default face? Emang setan punya wajah? Setan tidak banyak wajah. Sebaiknya hentikanlah kamu menggambar makhluk yang bernyawa. Hadis melarangnya. Yang ini artinya apa, Ben? Mana? Yang ini, garis yang mana begini? Kamu nih, saya belum terima ini. Tidak terima apa? Gimana? Saya dalam sebuah karya. Pelecehan. Ya, mengapa kamu meninggalkan pesan saya? Saya tidak menyentuhnya sama sekali. Saya tidak melihat suami saya menjual lukisanmu, Bendy. Tidak, saya yakin pasti tidak menjual lukisan saya. Dia telah melakukan kejahatan dalam lukisan saya. Kejahatan? Ya, kejahatan. Kalian telah melakukan kejahatan dalam tubuh. Kalian setan. Jaga malu, Bendy. Salah sakit hati. Tapi ini yang paling sakit. Coba lakukan ini kepada para lukisan lagi. Bagaimana reaksi mereka? Apa yang akan mereka lakukan? Barangkali mereka membunuh orang itu. Karena ini itu sakit. Sakit. Kau yakin tidak mencoretnya? Astagfirullah, tidak. Jadi siapa? Mungkin dia lupa atau sengaja ingin mencari keributan. Siapa yang saya lakukan? Kalian. Aku. Bindi, mau kemana kamu? Jangan tanya kemana aku pergi, Bang. Intinya, aku sudah muak tinggal di rumah ini. Kau telah merusak semua karya. Kau tahu tidak? Saya mengasuh otak saya selama bertahun-tahun untuk menciptakan sebuah lukisan di atas kanvas. Tapi kamu sendiri malah sengaja merusakinya. Open your mind, Mujib. Open your mind. Your eyes are very, very blind. You are stupid. Sudah, kalau ingin pergi sana. Jangan terlalu bicara di sini. You go away. Okay. Tinggal, Kak. Good guy. Bye! Do not come again! Bindi, annyeonghaseyo. Larut malam begini, Nurani belum juga pulang. Kenapa, Mi? Nurani belum pulang. Padahal sudah larut malam begini. Jangan sering-sering biarkan dia seperti itu. Kita harus memberinya pelajaran. Dan Mami harus menegurnya. Papi dia menegurnya. Mami. Papi. Mami. Papi. Mami. Papi. Mami. Kalian berdua lah yang harus menegurnya. Kalian jangan bertengkar karena masalah seperti ini. Begitu saja harus bertengkar. Pasti dia. Kalian harus menegurnya. Kalau perlu, kalian memarahinya. Biar anak itu tidak keseringan pulang malam. Kalian jangan terlalu memanjakan anak itu. Nurani pulang. Nurani, dari mana saja kamu? Malah senyum-senyum. Dari saya. Mami tanya, kamu dari mana saja? Papi tanya sekali lagi. Dari mana kamu, Nurani? Heran, biasanya kalian tidak pernah bertanya-tanya seperti ini kalau aku pulang malam. Terus, kenapa sekarang aku diinterogasi? Kami kan khawatir sama kamu, Nurani. Kami khawatir kamu telah kenapa-napa. Coba lihat jam di tanganmu. Sudah pukul berapa ini? Nurani bisa jaga diri, Pi. Nurani tahu apa yang benar, apa yang salah. Lagian, ini kan malam minggu. Wajar dong anak muda kayak Nurani keliuran. Lagian, Nurani habis pergi dari pelabuhan Ratu. Nurani habis berkencan dengan Mas Jasman. Kenapa Jasman tidak maaf kepada papi Mami? Dia malu, Mi. Sejak kapan Jasman punya rasa malu? Ini bukan Jasman yang itu. Ini Jasman yang berbeda lagi. Astagfirullahaladzim! Sudah deh, lagi mulai tidak ada urusannya dengan kalian
Nurani sangat cantik. Kecantikan anak itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi janganlah Nona takabur dengan kecantikan anak itu. Sudah deh, Bi. Jangan ceramah dulu. Sudah capek. Istirahat. Nurani, Papi belum selesai bicara. Besok saja, Bi. Sudah capek. Non, tunggu Non. Papi Non mau bicara. Sebaiknya dengarkan dulu. Habis itu Non pergi sembahyang subuh. Sudah lama sekali tidak melakukan sembahyang subuh. Urusan sembahyang itu urusan saya dengan Tuhan. Urusan Bibi cuma melayani kami. Itu pun kalau Bibi masih mau. Kalau tidak, saya bisa kok menyuruh Mami dan Papi untuk memecat Bibi. Lalu Bibi boleh pergi dari rumah ini. Astagfirullahaladzim. Nurani. Makin kurang ajar kamu. Oh, Papi lebih sayang dia yang dia panggil Nurani. Non, Papi Non bicara begitu karena sayang sama Non. Baiklah, jika Bibi memang harus pergi, Bibi akan pergi. Tapi Bibi ingin datang berubah lagi seperti dulu. Saat Bibi masih asuh, Non begitu penurut. Tapi sekarang Non berubah kata teman-teman Non itu. Astaga, Bibi sudah tuli rupanya. Mesti berapa kali aku bilang, jangan ikut campur. Kalau mau pergi saja. Baiklah, Bibi akan pergi. Tapi sebelum itu, ada satu kata Bibi lagi. Ayo, tidak apa-apa yuk. Oye, kasih. Cepat bawa air ke rumah sakit. Nurani! Nurani! Datang anak durhaka kamu, Nurani. Kamu tahu Biayim itu siapa? Biayim itu adalah ibumu. Ibu kandung kamu sendiri. Abah, betulkah apa yang Abah katakan? Apa yang kau dengar? Apa yang aku katakan? Itu semua benar, Nurani. Tidak, Abah pasti berbohong. Abah pasti berbohong kan? Abah terpaksa mengatakan ini kepadamu. Abahlah yang membawa ayam ke rumah ini waktu kamu sedang kandungannya. Darah dagingmu adalah darah daging seorang wanita yang paling bagus selama di rumah ini. Seharusnya setiap ku berkaca kau bisa melihat wajah ibumu di wajahmu. Tapi sayangnya setelah yang kau lihat. Ibu, bangun Ibu. Jangan tinggalkan Nurani, Ibu. Ibu, bangun Ibu. Ibu tidak boleh tinggalkan Nurani, Ibu. Ibu, bangun Ibu. Jangan tinggalkan Nurani, Ibu. Maafkan Nurani, Ibu. Ibu, maafkan Nurani, Ibu. Ibu, maafkan Nurani, Ibu. Ibu, maafkan Nurani, Ibu. Jangan tinggalkan Nurani, Ibu. Ibu, bangun, Ibu. Ibu, bangun, Ibu. Jangan tinggalkan Nurani, Ibu. Ibu, maafkan Nurani, Ibu. Ibu, maafkan Nurani. Maafkan Nurani. Nurani tidak bersalah. Nurani menyesal, Ibu. Nurani menyesal. Ibu tidak, Ibu. Jangan tinggalkan Nurani, Ibu. Bangun, Ibu. Nurani menyesal, Ibu. Nurani menyesal. Nurani menyesal. Ibnu Abbas. Oke, kita sambut para pemain kita. Andi Mulia Reski Asifa sebagai pemeran sutradara, Emilia Sarah Situmorang pemeran Kasih, Andi Muhammad Arif sebagai Mujib, Fadil Al-Fatih Saka sebagai Abah Jabar,
Cantika sebagai Nurani, Anisya Surya Mafira sebagai Ayung, Mulia Rizkia Siva sebagai pemeran Ririwa, Muhammad Raditya Anwar sebagai Bendi, Avandi Zahran sebagai Pocong, Aska Fauzia sebagai pemeran Bubusro, Ozil sebagai Hercule, pemeran Suster Ngesot ada Aura Aprilia Nur Kalbi, Madina sebagai Eli, Davina sebagai Dumaram 1, Zaki Azari sebagai Dumaram 2, Marsha Asni sebagai pemeran Ella, Muhammad Yusuf pemeran sebagai Jasman, Febriansyah sebagai Pak Busro, Muhammad Sabil sebagai Pocong 1, Anissa Rizky Amalia sebagai Pocong 2, Iva sebagai Pocong 3, dan yang terakhir Zaini Taskia Putri sebagai pemeran Nenek Gayung. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah. Ya, dan kita sambut wali kelas kita, Bu Cia dan